Utsman menjawab, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah." Sesungguhnya alam kubur merupakan tempat pertama dari beberapa tempat di akhirat. Alam kubur merupakan tempat pertama dari beberapa tempat di akhirat. Jika seseorang selamat darinya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya lebih mudah baginya. Selamat di alam kubur, insyaallah setelahnya akan lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Jika seseorang tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih sulit. Kemudian Utsman melanjutkan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qattu illal qabru afza'u minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan melainkan alam kubur lebih mengerikan darinya. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan dibandingkan alam kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kalau berdiri di depan kubur beliau menangis. Antum tahu siapa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan itu salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Kalau berdiri di depan kubur dia menangis. Sebagian orang ya ketika berada di kuburan dia biasa-biasa saja. Bahkan waliyazubillah ada orang yang bermaksiat di kuburan. Iya, kuburan dijadikan apa? Tempat pacaran ya. Ada orang minum minuman keras ya di kuburan. Jadi mereka bukan orang-orang yang, kalau kita lihat mereka bukan orang-orang yang baik, orang-orang yang mungkin berbuat dosa, tapi mereka dengan berani ya berbuat dosa di kuburan. Sementara orang-orang soleh yang seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau kalau berdiri di depan kubur beliau menangis. Beliau menangis sampai basah jenggotnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Utsman bin Affan ini sosok sahabat yang masyaallah sudah dijamin masuk surga, termasuk salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan masyaallah amalan-amalan Utsman, kalau kita baca sirah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan ini adalah sosok sahabat yang sangat pemalu. Saking pemalunya Utsman bin Affan sampai-sampai para malaikat malu kepadanya. Para malaikat malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman bin Affan ini digelari Dzu Nurain, pemilik dua cahaya, karena dia menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia nikahi Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah sakit, meninggal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulsum, dengan Utsman bin Affan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya punya putri lagi ya yang lain, laukana indi salisah, seandainya saya punya putri yang lain, la zawwajtuha Utsman, saya akan nikahkan dengan Utsman bin Affan.
Ini menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak berapa? Berapa anak Nabi? Ada berapa? 6 atau 7? Yang pertama siapa? Qasim. Naam. Yang kedua siapa yang kedua? Ibrahim. Kemudian yang ketiga Ruqayyah, ya. Terus Ummu Kulsum, Fatimah, terus Abdullah. Sudah? Ibrahim sudah ya. Ada 6 atau 7? 7. Coba sebutkan ulang. Qasim, Zainab, naam. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, Ibrahim. Berapa ikhwan, berapa akhwat? Akhwat 4, ikhwan 3. Zainab, ini putri yang paling besar, nikah dengan Abul Az, orang musyrik ya, orang musyrik. Setelah itu pisah. Kemudian Ruqayyah nikah dengan Utsman, Ummu Kulsum juga nikah dengan Utsman. Adapun Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan digelari Zunnurain karena beliau menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Utsman radhiyallahu anhu ini orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan. Di perang Tabuk, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau banyak menginfakkan hartanya. Ya, beliau banyak menginfakkan hartanya. Ini ada beberapa riwayat. Riwayat pertama mengatakan Utsman menginfakkan hartanya 1000 dinar. Dinar itu uang emas ya. 1 dinar berapa 1 dinar? Kurang lebih berapa gram emas? 4,25 gram emas ya, 1 dinar. 4,25 gram emas. Coba antum kalikan 1000, yaitu berapa? Itu diinfakkan oleh Utsman bin Affan. Dalam riwayat lain bukan 1000 tapi 10.000 dinar. 10.000 dinar beliau infakkan ketika perang Tabuk. Beliau juga menginfakkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda, sehingga jumlahnya 1000. 940 ekor unta dan 60 ekor kuda disumbangkan ya di jalan Allah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibadah Utsman bin Affan ya, sini disebutkan dalam riwayat Utsman bin Affan kalau salat witir beliau hanya salat 1 rakaat. Namun beliau menghatamkan Al-Qur'an di 1 rakaat tersebut. Ya, menghatamkan Al-Qur'an di 1 rakaat tersebut. Salat witir 1 rakaat kemudian menghatamkan Al-Qur'an. Radhiyallahu anhu ya, semoga Allah meridhoinya. Dengan begitu banyaknya amalan-amalan Utsman ya, kelebihan-kelebihan Utsman bin Affan, namun beliau tetap takut. Ketika berdiri di depan kubur, beliau menangis sampai basah jenggotnya. Demikianlah orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu mereka menggabungkan antara amal soleh dan rasa takut. Amal soleh dan rasa takut. Sudah ada bacakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun.
wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, mereka berhati-hati. Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Rabb-nya, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb-nya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yaznun wa yusrikun? Apakah orang-orang yang takut di dalam ayat ini mereka adalah orang-orang yang suka minum khamar, berzina dan mencuri? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya bintas Siddiq." Tidak wahai putri As-Siddiq. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin bersedekah, dan mereka takut amalan-amalan mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, maka mereka segera melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka kumpulkan antara amal soleh dan rasa takut. Amal soleh dan rasa takut. Ini apa namanya? Ahlus sahada. Sifat orang-orang yang bahagia, mereka berbuat baik kemudian disertai rasa takut. Berbeda dengan orang-orang celaka. Ya, orang-orang celaka yang menggabungkan antara berbuat buruk dan merasa aman. Itu orang-orang yang celaka. Berbuat buruk, berbuat dosa dan merasa aman. Allah Maha Pengampun kok. Allah Maha Penyayang kok. Gak apa-apalah kita minum khamar. Gak apa-apalah kita berzina. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini orang-orang yang celaka. Berbeda dengan ya orang-orang soleh, mereka menggabungkan antara amal soleh dan rasa takut. Mereka beramal dan mereka takut amalan mereka tidak diterima, dan mereka terus beramal dan memperbagus amalan mereka terus sampai mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan termasuk di dalamnya. Dia banyak beramal soleh, dan di sisi lain dia takut. Ketika berdiri di hadapan kubur, dia menangis. Dia menangis hingga basah jenggotnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menggabungkan antara ya maksiat dengan rasa aman. Dan yang kita takut dengan makar Allah. Ada yang namanya istidraj. Hati-hati ya dengan istidraj. Istidraj itu seseorang bermaksiat, dia maksiat tapi hidupnya nyaman-nyaman saja. Hidupnya baik-baik saja, ya, dia sehat, dia dikasih kekayaan, dikasih jabatan, dikasih anak, dikasih istri yang cantik, tapi maksiatnya jalan terus. Ya, itu istidraj, kenikmatan yang menipu. Jadi dia dibiarkan berbuat dosa, ya nanti dia dihukum di akhirat, diazab di akhirat. Hati-hati ya, hati-hati. Tayyib. Walamma kana ma ba'dal qabri aisaru minhu liman naja fa innal 'abdal mu'min idza ra'a fi qabrihi ma a'adallahu lahu min na'im yaqul rabbi ajil qiyamas sa'ah. Tatkala setelah alam kubur lebih mudah bagi orang yang selamat, maka hamba yang beriman ketika ia melihat dalam kuburnya kenikmatan yang Allah sediakan untuknya, maka ia akan berkata, Rabbi ajil qiyamas sa'ah, wahai Rabbku segerakanlah hari kiamat.
Ketika dia melihat, Masya Allah ya, nikmat kubur aja nikmatnya seperti ini, gimana dengan nikmat akhirat? Kalau di alam kubur saja sudah dapat kenikmatan seperti ini, maka yang setelahnya akan lebih nikmat, yang setelahnya akan lebih mudah. Oke, dia mengatakan, Robbi ajil kiamat sa'ah, wahai Robku, segerakanlah hari kiamat, supaya aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku, supaya bisa kumpul lagi ya bersama keluarga dan hartanya. Adapun orang kafir atau orang yang fajir, orang yang durhaka, apabila dia melihat apa yang Allah sediakan untuknya berupa azab yang pedih, meskipun dia sedang disiksa, ia akan mengatakan, Rabbi la taqumis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah engkau segerakan hari kiamat. Ia mengatakan demikian karena siksaan yang akan datang pada hari kiamat jauh lebih pedih dan lebih menakutkan daripada yang sedang dirasakannya di alam kubur. Rabbi la taqumis sa'ah, wahai Rabbku, jangan segerakan hari kiamat. Kalau siksa kubur saja seperti ini, gimana dengan siksa kiamat? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang selamat di alam kubur, dia akan selamat di akhirat. Orang yang tidak selamat di alam kubur, maka di akhirat dia lebih parah kondisinya. Jadi ya, yang perlu kita perhatikan bagaimana caranya supaya kita selamat di alam kubur. Bagaimana caranya supaya kita selamat di alam kubur. Selamat dari azab kubur. Antum harus rajin berdoa. Ya, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Allahumma gimana doanya? Allahumma inni, sebelum salam, a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nanti di pembahasan berikutnya cara selamat dari azab kubur, diantaranya dengan membaca doa ini. Dengan membaca doa ini, baik ketika kita sholat wajib, sholat 5 waktu, maupun ketika kita sholat sunnah. Jangan salam dulu sebelum baca doa ini. Antum baca terus ya, sholat wajib, sholat sunnah, baca terus. Supaya apa? Supaya selamat dari azab kubur. Supaya selamat dari azab kubur. Kalau kita selamat dari azab kubur, insyaallah kita akan selamat dari azab akhirat. Dan doa memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur itu pun ada di zikir pagi dan zikir petang. Kalau antum perhatikan, doa yang antum baca atau zikir yang antum baca di pagi hari dan di petang hari itu ada ya permohonan berlindung dari azab kubur. Antum rajin baca ya. Baca di dalam solat maupun di luar solat. Dan antum juga harus perhatikan bahwasanya di sana ada hal-hal yang menyebabkan seseorang disiksa di alam kubur. Perkara sepele menurut kebanyakan orang ini perkara sepele, ternyata ini perkara yang besar, bukan perkara sepele. Nabi SAW pernah melewati 2 pekuburan, kemudian Nabi berkata, innahuma la yu'azzaban, sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan keduanya disiksa bukan karena perkara besar menurut keduanya, ternyata ini perkara besar. Adapun yang pertama, dia disiksa di alam kubur karena dia suka namimah, suka ngadu domba, suka ngerusak hubungan orang. Banyak enggak orang-orang yang suka ngadu domba zaman sekarang? Banyak sekali. Ngadu domba umat Islam. Ya, dikit-dikit lapor ya. Antum. Ya, jadi kita dirusak hubungan kita. An-nammam, orang yang suka ngadu domba, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Itu balasan di akhirat. Balasan di alam kubur, dia akan disiksa di alam kubur. Kemudian yang kedua, dia disiksa karena dia tidak bersih ketika istinja, ketika cebok. Setelah kencing, dia
cebok tidak bersih sehingga masih ada najis ya padanya. Ini juga menyebabkan seseorang disiksa di alam kubur. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amata azabil qabri minal baul. Kebanyakan azab kubur itu gara-gara kencing. Kebanyakan azab kubur itu gara-gara kencing. Gara-gara orang cebok dari kencing kemudian tidak bersih. Kemudian di sana ada penjelasan yang lain, gara-gara dia tidak jaga auratnya ketika dia buang air kecil atau buang air besar. Ya, sehingga auratnya dilihat oleh orang lain. Ini juga termasuk sebab seseorang disiksa di alam kubur. Ya, jadi hati-hati ya ketika kencing. Sana makanya ada adab-adab buang hajat. Adab-adab buang hajat ini sangat penting. Ya, ketika kita buang hajat itu ada adab-adabnya, ya, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Kemudian juga masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya. Ya, kemudian juga ada tempat-tempat yang memang disediakan untuk kencing, enggak boleh kencing sembarang tempat. Ada dua perbuatan yang mendatangkan laknat Allah. Ada dua perbuatan yang mendatangkan laknat Allah. Yang pertama, orang yang kencing di jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Yang kedua, orang yang kencing yang buang hajat di tempat orang-orang berteduh, di tempat orang-orang berkumpul. Ya, ini dua perbuatan yang bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kadang Anda pernah naik motor ya, pas di lampu merah, ini perempatan, itu bau pesing ya, mengganggu orang yang berhenti di situ. Jadi bau pesing karena orang kencing sembarangan. Ini mengganggu ya manusia, dan ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, jadi sekali lagi jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, meminta perlindungan ya darinya agar Allah melindungi kita dari azab kubur. Kemudian zulmatul qabri, kegelapan kubur. Kegelapan kubur. Jadi alam kubur itu ngeri ya, pemandangan yang ngeri, kemudian juga di sana gelap. Matat imra'atun kanat takummul masjida fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang biasa membersihkan masjid meninggal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kehilangan wanita tersebut. Ini mana nih si fulana? Biasa bersih-bersih masjid kok enggak kelihatan nih. Mana si fulana? Lalu para sahabat menyampaikan bahwasanya dia tadi malam meninggal. Dan mereka langsung menguburkannya. Mereka sungkan untuk membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menganggap sepele, ini bukan orang penting. Kalau yang meninggal orang penting, Nabi dibangunkan. Ini orang-orang biasa aja dia meninggal. Fatalaba min ashabihi ayyadulluhu ala qabriha. Maka beliau bertanya kepada para sahabatnya untuk menunjukkan beliau di mana kuburan wanita itu. Faja'a ila qabriha fa shalla 'alaiha. Nabi datangi kuburannya, kemudian Nabi mensolatinya. Masya Allah. Secara khusus ya, Nabi datangi dia, kemudian Nabi mensolatinya. Walaupun sudah dikuburkan. Boleh ya mensolatkan jenazah walaupun jenazahnya sudah dikuburkan. Ini keutamaan wanita ini, wanita yang suka membersihkan masjid. Jadi membersihkan masjid itu Masya Allah ya, keutamaannya besar. Antum yang jadi marbot misalnya ya, ini bukan rutinitas ya, ini ibadah. Membersihkan masjid itu ibadah. Kita cari pahala dengan membersihkan masjid. Atau melihat ada mungkin
apa namanya itu, kulit permen ya, angkat atau kantongin ya, atau ada tisu atau ada apalah, kadang ada masker ya, kadang ada gelas, antum bersihkan ya, di masjid mana saja, bukan hanya di masjid antum ya, masjid mana saja ya, kalau kita lihat kotoran kita langsung bersihkan ya, keutamanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi solati wanita ini, Nabi berkata, "Inna hazihil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha." Sesungguhnya alam kubur dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Wa innallaha azza wa jal yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sesungguhnya Allah azza wa jal meneranginya untuk mereka karena solatku ya kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ahmad. Tentunya di sini tidak khusus salatnya Rasulullah. Artinya salatnya kaum muslimin pun itu bisa menerangi kuburan seseorang. Kalau ada yang meninggal, ya suruh sholatin, ajak orang-orang untuk mensolatinya. Semakin banyak yang mensolati, semakin bagus, semakin baik. Apalagi orang-orang soleh. Biasanya di komplek pondok pesantren itu kalau ada yang meninggal, jenazahnya dimampirkan dulu di pondok pesantren biar disolati oleh ya santri-santri ya, santriwati, kemudian juga ustadz-ustadznya ya, kemudian juga ustazah-ustazahnya disolati. Semakin banyak yang mensolatinya, ya itu semakin bagus, semakin baik. Karena dengan solat Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kuburan seseorang. Jadi alam kubur itu gelap ya, para jemaah, alam kubur itu gelap. Makanya kalau sewaktu-waktu misalnya, iman itu kan yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Kalau iman antum turun, antum pengin maksiat misalnya, coba sesekali antum tutup mata, antum pejamkan mata, terus antum ingat alam kubur. Antum ingat alam kubur, gelapnya alam kubur, ngerinya alam kubur, supaya antum segera meninggalkan maksiat tersebut, tidak jadi melakukannya. Iman antum nanti naik lagi. Al-iman yazid bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian ya, pembahasan berikutnya, dhammatul qabri, himpitan kubur. Himpitan kubur. Indama yudha'ul mayyitu fil qabri fa innahu yadhummuhu dhammatan la yanju minha ahadun kabiran kana aw saghiran salihan aw talihan. Ketika mayit diletakkan di kubur, maka kubur akan menghimpitnya. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat darinya, baik orang dewasa, anak kecil, baik orang soleh maupun orang tidak soleh. Semua akan mengalami yang namanya himpitan kubur, semuanya. Faqad jaa fil ahadits, ya telah disebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya kubur pernah menghimpit Sa'ad bin Mu'ad. Kubur pernah menghimpit Sa'ad bin Mu'ad. Antum tahu siapa Sa'ad bin Mu'ad? Masya Allah ya. Sa'ad bin Mu'ad ini allazi taharraka limautihi al-arsyu, yang ars Allah Subhanahu wa taala itu bergetar karena kematiannya. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, ars Allah bergetar. Ars ini makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar nomor 2 kursi. Ya, kemudian yang nomor berikutnya langit, baru bumi. Nabi pernah menyampaikan ya, perbandingan langit dan bumi dengan kursi Allah. Kursi Allah itu yang disebutkan dalam ayatul kursi.
perbandingan langit dan bumi dan kursi Allah itu seperti salah seorang di antara kalian dia melempar gelang di padang yang luas. Gelang itu langit dan bumi, sementara padang yang luas itu kursi Allah. Langit dan bumi masih kecil ya dibandingkan kursi. Dan perbandingan kursi dengan ars seperti itu. Seperti salah seorang di antara kalian melemparkan gelang di padang yang sangat luas. Kursi itu gelang, sementara ars itu padang yang sangat luas. Makhluk yang paling besar bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Wa futihat lahu abwabus sama. Kemudian keutamaan yang lain, dibuka untuknya pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Dan 70.000 malaikat menyaksikannya. Masya Allah. Keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, tadi Anda baca sedikit ya tentang Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata ya, kenapa Sa'ad bin Mu'adz bisa meraih keutamaan ini? Karena dia banyak mengislamkan ya orang-orang di Madinah. Dia ini Sayyidul Qaum, pemimpinnya ya suatu kaum. Ya, setelah dia masuk Islam, ya, coba kita lihat sedikit Sa'ad bin Mu'adz. Setelah dia masuk Islam, dia datangi kaumnya. Kemudian dia bertanya, "Kaifa ta'lamuna amri fikum?" Bagaimana pendapat kalian terhadap diriku? Kata mereka, "Sayyiduna wa awsaluna wa afdaluna ra'yan." Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling suka menyambung, ya, orang yang paling suka menyambung tali persaudaraan di antara kami. Wa afdaluna ra'yan, dan orang yang paling utama pendapatnya ya di antara kami. Orang yang paling ya diberkahi jiwanya di antara kami. Mereka puji Sa'ad bin Mu'adz. Orang yang baik, orang yang suka menyambung tali persaudaraan. Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Fa inna kalam rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa bi rasulihi." Sesungguhnya ya, haram bagiku berbicara dengan kalian, baik laki-laki maupun perempuan, hatta tu'minu billahi wa bi rasulihi, hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya enggak mau bicara sama kalian sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahi ma amsa fi dari Bani Abdil Ashal rajulun wala imra'atun illa musliman wa muslimatan. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan, melainkan menjadi muslim dan muslimah. Satu kampung masuk Islam. Satu kampung masuk Islam. Dia mengislamkan banyak orang. Sampai-sampai dibilang bahkan penduduk Madinah itu, mayoritas penduduk Madinah itu masuk Islam karena Sa'ad bin Mu'adz. Apa sih keutamaan mengislamkan orang? Keutamaan mengislamkan satu orang ya, Nabi pernah bersabda kepada Ali, "Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui perantaramu, itu lebih baik daripada onta-onta merah. Onta-onta merah ini harta yang paling berharga di kalangan orang Arab. Kata para ulama, mengislamkan satu orang itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang, rajulan wahidan, satu orang. Gimana kalau yang diislamkan satu kampung? Dan Sa'ad bin Mu'adz ya, Sa'ad bin Mu'adz dia masuk Islam Sa'ad bin Mu'adz
masuk Islam ketika beliau berusia 31 tahun. Masih muda ya. Antum udah berapa tahun? Lebih dari 30 tahun mungkin ya. Dia masuk Islam di usia 31 tahun dan dia meninggal setelah perang Khandaq atau perang Ahzab, dia meninggal di usia 37 tahun. Jadi masa keislaman dia itu hanya 6 tahun. Hanya 6 tahun tok, 6 tahun enggak lama. Dia masuk Islam kemudian meninggal. Tapi dengan masa yang pendek ini dia bisa meraih keutamaan ini. Ini kan luar biasa. Islamnya hanya 6 tahun, tapi dia bisa meraih keutamaan ini. Dia meninggal, arsy Allah bergetar. Pintu-pintu langit dibukakan untuknya. 70.000 malaikat menyaksikannya dalam masa 6 tahun. Ya. Jadi setelah dia masuk Islam, dia betul-betul memaksimalkan. Tidak bersantai-santai dan seterusnya. Betul-betul dia maksimalkan masa keislamannya. Dan ada riwayat yang menyebutkan Sa'ad bin Mu'adz ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Walaupun demikian ya, Sa'ad bin Mu'adz dia tetap mengalami himpitan kubur. Orang yang amalnya luar biasa mengalami himpitan kubur. Ya, bagaimana dengan kita ya para jemaah? Bayangkan ya, dihimpit oleh kubur. Nah, kata penulis, semua akan mengalaminya, baik anak kecil, orang dewasa, orang soleh maupun orang tidak soleh, mereka akan mengalami yang namanya himpitan kubur. Kita lihat dalam Sunan An-Nasa'i dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-arsyu wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati laqad dumma dummatan summa furrija anhu." Inilah sahabat yang karena kematiannya arsy Allah bergetar. Dibukakan untuknya pintu-pintu langit. 70.000 malaikat menyaksikannya. Sungguh ia pernah dihimpit di dalam kubur, lalu dia dibebaskan darinya. Dihimpit, kemudian kuburnya kembali dilapangkan. Tapi dia sempat merasakannya. Dihimpit, ya, kemudian dilapangkan. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri daqatan law kana ahadun najian minha naja Sa'd bin Mu'adz." Sesungguhnya kubur itu menghimpit. Seandainya ada orang yang bisa selamat darinya, niscaya Sa'd bin Mu'adz akan selamat darinya. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz tidak selamat darinya. Artinya ya kita pun tidak selamat darinya. Ya, antum siap-siap menghadapi himpitan kubur. Semua orang akan mengalaminya, yang soleh maupun yang tidak soleh. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, kemudian juga ya dalam kitab Mu'jam Tabrani, baik Mu'jam Kabir maupun Mu'jam Al-Awsat. Riwayat Ahmad dalam musnadnya. Kemudian dalam Mu'jam Tabrani, ya Mu'jam Kabir dan Mu'jam Al-Awsat, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabri lanaja Sa'ad bin Mu'adz walaqad dumma dhammatan summa ruhiya anhu." Seandainya ada seseorang yang bisa selamat dari himpitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'adz selamat darinya. Sungguh ia pernah dihimpit, kemudian ya dilepaskan darinya. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian dalil yang lain ya, yang menunjukkan bahwasanya semua orang akan mengalami himpitan kubur, bahwasanya anak kecil pun tidak selamat darinya. Anak kecil pun akan mengalami himpitan kubur. Ada hadisnya, ada dalilnya.
dalam kitab Mu'jam At-Tabrani, ya, Mu'jam Al-Kabir, dari Abu Ayyub Al-Ansari bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, dan juga dalam Mu'jam Al-Awsat, dan juga dalam kitab Al-Kamil karya Ibnu Adi dari Anas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri lanaja hadzal sabi." Seandainya ada seorang yang bisa lepas dari himpitan kubur, niscaya anak kecil akan selamat darinya. Namun anak kecil pun, ya, mereka akan mengalami yang namanya himpitan kubur. Namun sekali lagi, ya para jamaah, kalau dia orang soleh, ya, dia rasakan himpitan kubur, kemudian setelah itu dia dilapangkan kuburnya. Jadi tidak lama, ya, tidak lama, tapi dia akan merasakan himpitan kubur. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir atau orang fajir, ya, pada sudah kita sampaikan hadis tentang azab kubur, ya, akan akan dihimpit kuburnya sampai remuk tulang-tulangnya, sampai, ya, patah tulang-tulangnya. Taib, ini diantara kengerian di alam kubur. Jadi, ya, mau tidak mau kita akan mengalaminya, ya, kita akan menghadapinya, ya. Kita hendaknya mempersiapkan diri untuk menghadapi alam kubur, untuk menghadapi kematian. Banyak orang yang bilang, "Ustadz, kiamat kan masih lama, Ustadz, ya. Udahlah, kita santai-santai dulu, Ustadz, ya. Masa muda kita senang-senang dulu, ya. Nantilah kalau sudah mau kiamat baru kita bertobat." Alasannya tanda-tandanya aja belum terlihat, Ustaz, ya. Tayyib, taruhlah kiamat masih jauh menurut antum, ya. Tapi ingat, kematian itu dekat sama antum. Kematian itu dekat. Kematian itu kiamat kecil. Siapa yang mati, dia sudah tidak punya kesempatan. Kalau dia mati, dia sudah tidak punya kesempatan. Bahkan kematian itu lebih dekat daripada tali sandal seseorang. Terkadang kita mau pergi kuliah, ternyata kita sudah nggak balik lagi. Ada yang pergi ke pasar mau belanja, ternyata sudah tidak kembali ke rumah. Ada yang mau berangkat, ada tugas, ternyata, ya, ada kecelakaan, dan seterusnya. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kematian itu sangat dekat, ya, dengan kita. Taruhlah kiamat besar masih jauh, tapi kiamat kecil itu sangat dekat dengan kita. Dan kalau kita mati, kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk beramal soleh. Maka terus, ya, kita sampaikan, segeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda tobat. Taib, selesai, ya, pembahasan tentang alam kubur. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas fitnah kubur. Kaifa takunu fitnatuhu, bagaimana, ya, fitnah kubur. Sebelum kita akhiri, ya, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ya. Ya, silakan Pak kalau mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mensolatkan mayat yang orang yang tidak sholat? Kedua, ketika kita mendoakan itu kan kita nggak tahu beliau itu sholat apa enggak. Jadi boleh nggak menyampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi selama seseorang meninggal dalam keadaan muslim, ya, kita tetap berusaha, ya. Misalnya kita punya nenek meninggal, kita nggak tahu nenek kita dulu sholat atau tidak sholat, itu tetap kita doakan, ya. Kita tetap berusaha agar, ya, keluarga kita, ya, mereka selamat dari alam kubur, mereka selamat dari siksa kubur, mereka dapat nikmat kubur, mereka diampuni dosa-dosanya, dirahmati, kemudian masuk surga, terhindar dari neraka, dan seterusnya. Tetap kita doakan selama dia masih muslim, ya, meninggal dalam keadaan muslim. Adapun kalau orang kafir, misalnya ada keluarga kita yang meninggal dalam keadaan kafir, ini sudah tidak bisa kita doakan.
tidak bisa kita doakan. Kalau dia masih hidup ya kita doakan supaya dia dapat hidayah. Tapi kalau dia sudah meninggal, kita ya tidak bisa mendoakannya. Jadi selama dia masih muslim, kita tetap mendoakannya. Adapun terkait dengan orang yang tidak sholat ya, orang yang semasa hidupnya tidak sholat, apakah kita sholati dia atau tidak? Kalau bagi anak ya, anak ini ada penjelasannya dan ada dalilnya. Kalau bagi anak sebagai tokoh agama, untuk memberikan efek jera, anak tidak sholati dia. Ya, anak tidak sholati dia. Karena gimana? Anak mau sholati dia? Dia semasa hidupnya dia tidak sholat. Tapi bagi antum sholati dia. Yang lain silakan sholati dia. Tapi bagi anak tidak sholati dia sebagai hukuman bagi yang lain. Antum besok kalau mati, anak tidak sholati antum. Makanya antum sholat, ya, supaya memberikan efek jera. Kalau setiap orang yang meninggal terus disolati oleh tokoh agama, ustadz dan seterusnya, orang akan meremehkan sholat. Ya, tidak apa-apa lah, anak nggak sholat, nanti juga disolati sama ustadz. Ya, nanti juga disolati sama ulama dan seterusnya. Jadi menggampangkan meninggalkan sholat. Padahal sholat ini rukun Islam, ya, rukun Islam yang kedua. Bahkan sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat kafir. Ya, orang yang meninggalkan sholat kafir. Ini sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan tidak kafir. Nah, jadi kalau anda pribadi, anda tidak sholati orang yang meninggalkan sholat. Kalau ditanya dalilnya apa Ustaz? Dalilnya ada ya. Ketika salah seorang meninggal, kemudian Nabi bertanya, ini orang punya utang enggak? Ada yang bilang, iya dia punya utang sekian dan sekian. Dia meninggalkan sesuatu enggak untuk membayar utangnya? Enggak, dia enggak meninggalkan apa-apa. Nabi enggak sholati dia. Tapi Nabi suruh sahabatnya, sudah kalian sholati dia. Silakan kalian sholati dia. Nabi tidak mau mensolati, itu orang punya utang. Ya. Kemudian ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, saya yang bayarin utangnya Rasulullah. Nanti saya bayarin utangnya. Betul, kau bayar utangnya? Betul. Akhirnya Nabi baru mau mensolatinya. Ya, ini masalah utang ya, apalagi masalah sholat yang merupakan rukun Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan hadirin yang sama Allah. Saya merasakan dapat ilmu yang sangat bermanfaat pada diri saya dan kisah Utsman bin Affan yang sudah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, masih begitu khawatir tentang azab. Iya. Kedua, tadi saya mengatakan orang saleh menggabungkan amal terbaik dengan rasa takut, sementara Celaka. dosa dengan rasa aman. Ini mudah-mudahan bagi saya yang kedua ini yang ingin saya tanyakan di mana, kalau pernyataan saya keliru, bukan maksud untuk mencegah supaya pemahaman saya tidak salah. Iya. Tentang Utsman bin Affan, sholat witir hanya 1 rakaat, tapi menghatamkan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, sholat witir itu pasti malam dan setelah Isya sebelum fajar. Batas waktunya kan ini. Lalu membaca Al-Quran itu kan kalau 30 juz pasti butuh waktu. Iya. Dan bacaan para sahabat lebih terakhir dan seterusnya. 30 juz sekali satu rakaat kan cuma sekali tegak, sekali berdiri. Iya. Nah, waktunya bagaimana? Apakah beliau itu membaca misalnya katakanlah, karena ada hadis Rasulullah yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan Al-Fatihah. Apakah benar-benar beliau membaca dari surat Al-Baqarah? Al-Fatihah kan membaca sampai An-Nas ya. Ayat pertama Al-Quran dari Al-Baqarah sampai dengan terakhir surat An-Nas. Mohon penjelasan supaya tidak tidur pemahaman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tentang riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salat witir 1 rakaat, kemudian beliau menghatamkan Al-Qur'an, itu antum bisa baca di biografi Utsman bin Affan. Di kitab mana saja ada. Ya, di kitab mana saja tentang Utsman bin Affan riwayat itu ada. Dan kata Imam Nawawi, dalam kitab At-Tibyan, sebenarnya yang sering menghatamkan Al-Quran bukan hanya Utsman, banyak sahabat-sahabat yang lain dan juga ulama-ulama salaf lainnya. Kata Imam An-Nawawi, faminal ladzina kanu yahtimuna al-khatmata fil yaum wal laila, di antara ya orang-orang yang menghatamkan Al-Quran ya sehari semalam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian juga Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, kemudian juga Mujahid, Imam Syafi'i dan lain-lain. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali, Pak. 60 kali. Berarti sehari berapa kali hatam? 2 kali hatam. 2 kali hatam, ya. 1 kali hatam biasa, 2 kali hatam. Bisa. Ini riwayat masyhur dari Imam Syafi'i. Ya, memang kalau kita baca, kalau kita bandingkan dengan kita, kayaknya susah sekali ya. Coba antum baca Al-Quran dari subuh sampai malam, coba. Nanti waktu sholat istirahat, belum tentu khatam. Ya kita. Cuman yang kita bicarakan sini para sahabat ya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tadi infaknya Utsman aja sudah sekian miliar. Itu kalau dirupiahkan 1.000 dinar atau 10.000 dinar itu sudah miliaran. Ya, ada gak orang yang infak sampai puluhan miliar, ratusan miliar di zaman sekarang? Gak ada. Tapi para sahabat ada. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang sekarang, itu mungkin dilakukan oleh orang-orang yang dulu. Ya, bahkan isar. Kalau kita baca isar, bagaimana para sahabat lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, di perang apa anda lupa, salah satu perang itu semuanya sekarat dan hanya ada minuman 1 gelas. Ya, dia tidak minum terlebih dahulu, dia lebih utamakan saudaranya. Antum minum dulu. Ya, dioper ke teman sebelahnya. Teman sebelahnya oper ke teman yang sebelahnya. Terus sampai apa? Ketika sampai di sini sudah meninggal, sudah mati. Yang ini meninggal semua. Gara-gara apa? Lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ini namanya apa? Isar. Bahkan ada sahabat yang ketika Abdurrahman bin Auf ya sama sahabat siapa dipersaudarakan. Kemudian kata sahabat itu, saya ini orang Madinah yang paling kaya, saya akan bagi 2 harta saya. Kau dapat separuh, saya separuh. Dan saya punya istri 2. Ya, saya akan ceraikan salah satunya. Kau tinggal pilih mana yang kau pilih, mana yang kau inginkan. Sebut namanya, saya ceraikan dia. Kalau masa iddahnya sudah selesai, kau boleh nikah dengannya. Sampai seperti itu, Pak. Yang mungkin zaman sekarang nggak ada orang yang seperti ini, tapi di zaman dulu ada. Di zaman dulu ada. Ya, dan kaitannya dengan menghatamkan Al-Quran itu dalam sehari ya atau sekali baca itu banyak ya, banyak di antara para ulama salaf dahulu yang bisa melakukannya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Dah mau habis waktunya. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan penjelasan Ustaz itu bahwa semua orang kan pasti kenal himpitan kubur. Nah, kalau misalkan yang terkenal itu umur kita ketika di alam kubur itu apakah semuanya sama? Apa disesuaikan dengan kapan yang meninggal? Kalau misalkan dia anak kecil kan pengetahuan ilmu agamanya segala macam belum terlalu jauh, sedangkan ada yang mungkin usianya sudah senja terus meninggal. Apakah umurnya semua nanti disamakan di alam kubur atau seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di alam kubur ya sesuai umur di mana dia meninggal ya, sesuai umur di mana dia meninggal. Di alam kubur umurnya sama nanti, kecuali nanti kalau sudah masuk surga ya, atau nanti penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga masuk surga, baru umurnya disamakan.
Adapun ketika di alam kubur atau ketika di akhirat ya masih proses, kita belum masuk surga, itu umurnya masih sesuai ya masing-masing. Karena memang ada hadis yang menyebutkan nanti anak-anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nanti pada hari kiamat, anak-anak kecil yang meninggal itu bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Ya, anak-anak kecil, anak-anak ya, bukan orang dewasa. Wallahu alam bisawab. Ya, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang fitnah kubur. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.